Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Septian Bagas di channel YouTube Pesona English. Di video kali ini kita akan belajar tentang tenses future continuous ya. Oke, langsung aja. Nah, kita masuk ke dalam rumus terlebih dahulu. Untuk rumus future continuous itu ada subjek diikuti dengan will be diikuti dengan verb ing ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, verb ing itu disebut dengan istilah verb ing. Dan istilah ini hanya ada di Indonesia ya. Jadi untuk memudahkan pelafalan aja. Untuk kalimat negatifnya, ada subjek diikuti dengan will not, atau disingkat menjadi won't. Setelah will not ini ada be dan juga verb ing. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, will-nya ditaruh depan. Baru ada subjek dan be dan juga ada verb ing. Jangan lupa dikasih oleh question mark alias tanda tanya. Nah, ini adalah rumus dari tenses future continuous. Untuk keterangan waktunya. Nah, keterangan waktu di tenses ini harus spesifik. Contohnya, tonight at 7. Jika di tenses simple future, keterangan waktunya itu cukup tonight, cukup tomorrow gitu aja ya. Tetapi di tenses future continuous, waktunya harus lebih spesifik. Tonight at 7, nanti malam jam 7 gitu ya. Kenapa spesifik? Karena ini menyatakan hal yang sedang berlangsung di masa depan. Jadi ingat ya, kalau ada verb ing, ini bisa disebut dengan continuous atau progresif. Jadi menyatakan hal yang sedang berlangsung. Makanya waktunya harus selalu spesifik. Oke, nah ini keterangan waktu yang ada di future continuous. Kita sekarang belajar mencoba memasukkan kalimat yang sesuai dengan rumus dari future continuous. Aji will be working tonight at night. Nah, ini adalah kalimat lengkap dari tenses future continuous. Yang biru itu adalah subjek ya. Yang kuning itu adalah verb ing. Nah, jadi Aji sebagai subjek, ini ada will, ada be. Nah, ini will be. Verb ing, working. Nah, keterangan waktunya adalah tonight at 9. Untuk kalimat negatifnya, setelah will ada not-nya ya, atau disingkat won't. Jadi, Aji won't be studying tonight at 9. Untuk kalimat interrogatif, will Aji be working tonight at 9? Nah, ini subjeknya adalah subjek tunggal. Bagaimana jika subjeknya lebih dari satu? Contohnya, Lulu and Nizam will be sleeping. Lulu and Nizam will not be working. Will Lulu and Nizam be sleeping? Nah, ini sama aja. Tidak ada perbedaan rumus. Entah itu subjeknya tunggal, entah subjeknya jamak ya. Entah subjeknya satu, entah subjeknya lebih dari satu, sama aja rumusnya. Nah, sekarang kita ke fungsi ya, teman-teman. Untuk fungsi yang pertama, to show an action which will be interrupted by another action in the future. Jadi, di masa depan itu ada sebuah aktivitas yang diganggu oleh aktivitas yang lain. Nah, aktivitas utamanya itu menggunakan tenses future continuous. Sedangkan aktivitas yang mengganggu tadi menggunakan tenses simple present. Nah, untuk simple present sendiri sudah saya upload di video sebelumnya. Nanti saya beri link di deskripsi ya. Nah, ini. Vera will be playing games when Adit calls her. Jadi di masa depan pada saat Vera sedang bermain game, Adit menelponnya. Nah, otomatis kegiatan ini mengganggu kegiatan yang ada di sebelah kiri ini. Jadi ini terjadi lebih dahulu, baru kegiatan ini mengganggu. Gitu ya. Terus fungsi yang kedua adalah to predict the possible action in the future. Jadi untuk memprediksi ya, kegiatan yang mungkin terjadi di masa depan. Contohnya nanti jam 7 malam, contohnya ya, saya ada undangan pesta. Nah, pada saat saya datang di pesta itu, saya memprediksi semuanya sedang bernyanyi. Ya, ini sedang. Jadi saya memprediksi pada saat saya datang semuanya sedang bernyanyi. Gitu. Ini adalah fungsi kedua dari future continuous. Fungsi utama dari future continuous itu ada di poin ketiga. To show the activity which has been decided for the future based on the present habit. Nah, ini maksudnya bagaimana? Kita simak baik-baik di slide selanjutnya.
Nah, jadi to show the activity which has been decided for the future. Jadi aktivitas itu sudah diketahui bahwa ini sudah pasti akan terjadi di masa depan. Nah, itu prediksi ya. Jadi menurut prediksi manusia, kegiatan ini sudah pasti terjadi di masa depan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena sudah ada present habit, karena sudah ada kebiasaan di masa sekarang. Jadi kita tahu bahwa kebiasaan ini akan berlanjut di masa depan. Ya, kebiasaan di masa sekarang itu pun seringkali dituangkan dalam bentuk jadwal. Contoh nih, kalau kereta kan pasti ada jadwalnya ya. Saya punya kalimat seperti ini. The train will be going to Surabaya tomorrow at 3. Nah, biar lebih paham, saya punya ilustrasinya. Oke. Bayangkan ya, jadwal kereta untuk besok. Contohnya hari ini hari Sabtu. Nah, kalau besok berarti kan hari Minggu. Berarti ini jadwal kereta untuk hari Minggu. Jam 1 siang, kereta tersebut berangkat dari Jember. Sampai Surabaya di jadwalnya, ya, itu jam 4 sore. Nah, keretanya dari Jember berangkat ke Surabaya. Jam 1 berangkat. Nah, sampainya kan jam 3 di jadwalnya. Jadi pada saat, sampainya kan jam 4 ya. Jadi pada saat besok jam 3, kereta itu, the train will be going to Surabaya tomorrow at 3. Jadi pada saat jam 3, kegiatan ini sedang berlangsung besok. Kegiatan itu sedang berlangsung, berarti kereta tersebut sedang menuju ke Surabaya. Sudah berjalan ya, sudah berangkat dan belum sampai. Berarti masih sedang dalam proses perjalanan. Nah, itu adalah fungsi utama dari tenses future continuous. Oke, saya harap ilustrasi ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk mempelajari lebih dalam tentang tenses present continuous. Sekian video dari saya. Ketemu lagi dengan saya di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.